morning, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Jumpa lagi dengan teacher Mita dalam video pembelajaran 5, subtema 3, tema 1. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah melalui proses latihan, siswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan dasar tarian Bungong Jumpo dengan benar. Yang kedua, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan keragaman sosial yang berada di provinsi setempat sebagai identitas bangsa secara tertulis. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang tarian Bungong Jumpo, di mana tarian Bungong Jumpo terdiri dari dua gerakan dasar, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Gerakan berdiri terdiri dari 5 gerakan dasar, yaitu gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D, dan gerakan E. Dan pada posisi duduk, tarian Bungong Jumpo terdiri dari 4 gerakan, yaitu gerakan F, gerakan G, gerakan H, dan gerakan I. Nah, sekarang perhatikan video yang akan teacher tampilkan berikut ini. Sudah menyaksikan videonya bukan? Nah, yang menjadi tugas Ananda adalah
Ananda sekalian berlatih di rumah menirukan gerakan tarian Gunung Jumpo. Kirim videonya kepada teacher 1 minggu setelah pembelajaran hari ini, yaitu Rabu depan. Kita masuk pada video pembelajaran 6. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan teks lisan dengan judul Wedang Jahe yang dibacakan oleh guru, siswa mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita. Yang kedua adalah dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita akan membahas tentang teks lisan. Teks terbagi menjadi 2, yaitu teks tertulis dan teks lisan. Hari ini kita akan mempelajari apa itu teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Teks lisan disampaikan menggunakan media lisan seperti pidato, radio, dan ceramah. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kedua teks, yaitu teks lisan dan teks tertulis, kita menggunakan metode yang berbeda. Yang dapat kita lakukan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tertulis adalah dengan membaca intensif. Membaca intensif maksudnya membaca secara seksama dari teks yang akan dibaca. Sedangkan melalui teks lisan, hal yang perlu Ananda lakukan adalah menyimak. Menyimak yaitu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Simaklah cerita tentang wedang jahe buatan ibu yang akan teacher bacakan saat ini. Siang ini, hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini, Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Anda sudah menyimak teks yang teacher bacakan, bukan? Nah, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah membuat ringkasan tentang wedang jahe buatan ibu. Perhatikan gambar berikut.
Dari gambar di samping dapat Ananda lihat bahwa Edo dan kelima temannya yaitu Udin, Beni, Lani, Siti, dan Dayu tetap berteman dan tetap bekerja sama dalam keberagaman. Mari kita simak cerita berikut ini. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman di depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ananda sudah mendengar dan menyimak teks yang teacher bacakan, bukan? Nah, dari teks yang teacher bacakan dapat disimpulkan bahwa Edo dan kelima temannya telah melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada kita keberagaman, mulai dari keberagaman agama, suku, sosial, budaya, hingga keberagaman makanan tradisional. Keberagaman tersebut wajib kita syukuri dan kita hargai. Dengan cara kita selalu menunjukkan sikap yang santun, peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Hal itu merupakan perbuatan yang terpuji. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami materi kita hari ini. Tetap selalu semangat untuk terus belajar dari rumah. Goodbye kids. Namo Buddhaya.